Permisi, bapak-bapak. Sapa suara seorang laki-laki datang menghampiri para pekerja penyadap karet yang tengah beristirahat di pondok itu. Beberapa orang yang sedang sibuk dengan makanannya pun teralihkan fokusnya, dan kini mereka serempak menoleh ke arah sumber suara. Ya, ada yang bisa dibantu, Mas. Tanya salah seorang dari penyadap itu. Pemuda itu datang bergabung dengan kelompok orang-orang di sana. Iya, Pak. Maaf mau mengganggu waktunya. Sebentar, saya sedikit wawancara, boleh? Tanya pemuda itu dengan sopan. Ada apa ya? Begini, Pak. Boleh saya bertanya tentang kejadian beberapa hari lalu, tentang penemuan mayat wanita di dalam sumur itu? Tanya pemuda itu. Sontak semua orang tercenung mendengar pertanyaan dari pemuda itu. Memangnya ada apa ya? Sampeyan, kenapa kok pengen tahu soal itu? Sahut Paiman dengan tatapan menelisik. Pemuda itu izin untuk duduk merebahkan pantatnya di tikar yang digelar di atas tanah itu, duduk berdampingan dengan para pekerja yang tengah penasaran dengan maksud kedatangannya. Maaf Pak Bu, saya sebenarnya content creator YouTube dari Jakarta. Nah, biasanya saya bikin konten seperti solo camping dan uji nyali di tempat-tempat yang disinyalir angker dengan cerita historis menyeramkan. Saya tertarik ketika melihat kasus penemuan mayat di sumur itu. Tutur Bintang sembari melemparkan pandangannya pada arah sumur yang saat ini sudah tersegel dengan garis polis lain yang dipasang untuk mengamankan olah TKP jika akan ada penyidikan lebih lanjut. Beberapa orang di sana saling pandang dan berbisik mendengar ucapan pemuda itu. Mereka terkejut saat mengetahui niatannya yang akan membuat sebuah video kontennya di alas karet di dekat TKP penemuan mayat itu. Waduh, Mas sampeyan apa beneran? Mau bikin video di sini? Tanya Jumadi ragu. Bintang yang sudah terbiasa dengan suasana mencekam dan sambutan warga sekitar mengenai suatu tempat yang dinilai angker pun sudah tidak membuat Bintang takut dan gentar. Saya serius, Pak. Jika diperbolehkan tentunya, sahut Bintang tenang. Ya boleh-boleh saja tapi, apa nggak takut sampean orang arwahnya lo gentayangan? Sejak penemuan itu beberapa warga sini sudah ada yang ditampakin yang serem banget. Takutnya sampean kenapa-napa? Sampean sendiri apa sama temen? Ucap Paiman mewanti-wanti dengan harapan pemuda ini tidak jadi melanjutkan niatnya, tapi sayangnya pemuda bernama Bintang ini sudah bersikukuh untuk tetap melakukan niatnya dengan matang. Saya sendiri, Pak. Tidak apa-apa, saya tanggung resikonya, Pak. Saya penasaran sekali dengan tempat ini, soalnya lagi viral juga. Waduh, ya kalau gitu terserah sampeyan saja. Yang penting kami sudah memberitahu. Tukas Jumadi yang sudah tidak dapat membujuk pemuda itu. Pak, kalau boleh tahu pribadi dari korban seperti apa? Soalnya saya dengar korban warga desa dekat sini, saya rasa Bapak sekalian ada yang tahu. Mendengar itu, Jumadi dan Paiman menghela nafasnya panjang. Untuk sesaat pria parubaya itu melempar pandangan pada seluruh kawannya sesama pekerja sebelum menceritakan tentang Mayang Sari si kembang desa yang meninggal secara tidak wajar dan mengenaskan. Dia namanya Mayang Sari, dia gadis muda penduduk desa Mojosari, dia anak yang baik selain jadi kembang desa dia juga berjasa. Dia membantu anak-anak desa untuk giat belajar dulu, setiap sore pasti ada kegiatan belajar di lapangan desa, tapi sekarang sudah tidak ada lagi semenjak dia meninggal. Kalau sampeyan ingin uji nyali di sini ya silakan, tapi saya dan warga desa tidak mau tanggung jawab kalau sampeyan kenapa-napa soalnya. Jumadi menggantung ucapannya. Seketika saja suasana terasa berbeda. Saat nama itu disebutkan, tiba-tiba semua orang merasa merinding bulu tengkuknya. Ketika angin yang berhembus terasa dingin yang seolah melewati mereka, daun dan pohon tidak ada yang bergerak sedikit pun. Ya, begitulah. Saya tidak bisa memberitahu soal keluarganya sama sampeyan ya Mas, soalnya kan kasihan kalau sampai tersebar masih berduka soalnya. Imbuh Jumadi mengakhiri ucapannya. Bintang pun mengerti dan paham mendengar ucapan itu. Hal itu pun tidak membuatnya takut, ia malah semakin penasaran untuk segera mendirikan tenda di pondok ini. Terima kasih Pak, saya mengerti kalau begitu saya pamit. Kemungkinan besok malam saya akan datang lagi. Terima kasih sudah mengizinkan saya. Pungkasnya Bintang melempar senyum cerahnya, lalu ia pun pamit undur diri setelah urusannya selesai.
Para pekerja menatap punggung pemuda yang sudah berjalan menjauhi mereka itu dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Di tempat lain, saat ini di dalam kamar inap di sebuah puskesmas, Atun terbaring selang infus sudah terpasang menembus ke punggung tangannya. Alat bantu pernafasan pun terpasang di kedua lubang hidung. Saat ini ia masih terlelap belum bangun. Dokter yang tadi memeriksanya mendiagnosis jika Atun terkena serangan jantung dadakan. Darno merasa prihatin dan kasihan serta bingung karena Atun istrinya jika tidak segera sadarkan diri ia harus dipindah ke rumah sakit yang lebih besar. Darno kebingungan karena tentu saja ia tidak memiliki uang yang cukup untuk pengobatan istrinya. "Bu, kok bisa jadi seperti ini?" ucap Darno lirih, tatapannya sendu, melihat istrinya terbaring lemah di atas kasur. Di dalam ruang bawah sadarnya Atun bermimpi. Ia berada di sebuah tempat. Ia melihat pondok di alas karet. Atun ketakutan, ia memutarkan badannya, melemparkan pandangannya ke segala penjuru, tatapan ketakutan, resah, bingung dan gelisah bersatu menajdi satu. Aku kok bisa ada di sini? Ada apa ini?" ucap Atun yang merasa ketakutan. Wanita parubaya itu kebingungan, ada apa ini? Suasana di sana sangat tidak enak, auranya membuat Atun bergidik. Bagaimana tidak di sini semua sepi, tidak ada satupun orang, langit berwarna jingga yang pekat tidak seperti senja, yang biasanya bahkan Atun pun tidak tahu ini sore atau malam. Di tengah-tengah keresahan ia tetap bergeming di tempatnya berdiri. Ya, dia berdiri di samping podok, ia tidak berani melangkah maju atau mundur. Atun merasa suasana terasa dingin, hembusan angin terasa dingin seperti es, bulu kuduk meremang. Tiba-tiba Atun mendengar suara rintihan seorang wanita. Suaranya terdengar sangat pilu dan sedih, tapi bagi Atun suara itu sangat menyeramkan. Siapa itu?" tanya Atun memberanikan diri meskipun kedua kakinya bergetar hebat. Aku Bude." Sebuah suara sahutan mengejutkan Atun. Atun melempar pandangannya liar ke sana kemari ke atas meskipun hasilnya sia-sia, tidak terlihat siapapun di sana. Suara itu menggema di sekitar alas karet. "Bude, aku minta tolong, tolong aku. Hiks, Hiks, Hiks. Enduk. Kamu Mayang Sari toh?" Berang Atun yang sudah amat gusar dengan keadaan yang membuatnya ketakutan. "Hiks, Hiks, Hiks." Suara tangisan menggema seakan Atun terperangkap dalam sebuah kurungan yang tak kasat mata. Aroma wangi melati mulai tercium di indera penciuman Atun. Wangi harum bunga itu lambat laun berubah bercampur anyir dan amis seperti aroma darah haid yang sudah busuk. "Bude," panggil laki-laki biadab itu, "untuk datang sekarang. Jika tidak, kau akan aku jemput untuk menemaniku di sini." Hihihihihihihi, sergah Mayang Sari yang saat ini berdiri tepat di depan Atun. Tatapannya tajam menyalang dengan bola mata kosong berwarna hitam pekat. Atun yang baru bisa melihat kemunculan Mayang Sari yang berdiri di depannya, lebih tepatnya di sisi pilar pondok, membuatnya berjingkat kaget. Kedua matanya terbelalak lebar. "Kakara, kakaka, kakara, kakak, kakakara." Bunyi patahan tulang terdengar jelas di telinga Atun, terasa ngilu dengan suara gemelatuk patahan tulang di dalam tubuh sosok Mayang Sari. Jantung berdebar kencang, ingin sekali berlari menghindari sosok ini, tapi rasanya kedua kaki sudah terpaku di tempat. Sosok Mayang Sari sangat menakutkan. Gaun putih yang ia kenakan terlihat kusut dan usang, di bagian bawahnya terlihat rembesan darah berwarna hitam, mengalir aroma busuk menyeruak masuk ke dalam hidung. Atun rasanya perut seperti dipelintir dan mual, ia ingin memuntahkan apa yang ada di perutnya tapi tidak bisa. Jangan ganggu aku. Aku nggak punya salah sama kamu, Nduk." "Hai hihihihihihi. Bude, aku kesakitan, badanku sakit semua, aku sakit hati." "Hihihihihihihi." Mayang Sari mendekati Atun yang berdiri tidak jauh di depannya. Terlihat ketakutan membuat Mayang Sari tersenyum menyeringai di balik rambutnya yang ia tutupi separuh. Atun tidak bisa berteriak, bergerak pun tidak bisa. Keringat deras meluncur dari dahinya saat kuku hitam dan runcing itu membelai pipi Atun yang mulai tampak kerutan halus. Kedua mata Atun terbelalak mengikuti gerak kuku itu. Ia berkali-kali meneguk salivanya karena pasrah, apa yang akan dilakukan sosok ini melawan pun tidak bisa. Mayang Sari mendekatkan kepalanya ke telinga Atun lalu dengan suara seraknya ia berbisik, "Panggil laki-laki bejat itu pulang, panggil mereka pulang."
Jika tidak, aku bakal neror desa setiap malam. Hi 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 hi. Deru nafas tidak teratur tubuhnya menegangkan mendengar suara itu. Detak jantung serasa seperti copot dari tempatnya berkali-kali. Atun hanya mampu meneguk salivanya. Mulutnya terkunci rapat, namun pandangan matanya yang sudah berair deras sudah menjelaskan semua yang ia rasakan. Ampun, ampun, Aka, teriak Atun mengejutkan Darno yang tertidur di samping ranjangnya. Darno tersentak kaget mendengar teriakan istrinya yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Atun yang baru saja terbangun dari mimpinya merasakan sesak dan panas di sekitar dada yang membuatnya sulit untuk bernafas. Deru nafasnya tersengal-sengal, ia meringis menahan nyeri hebat pada sekitar dadanya. Melihat istrinya dalam kondisi darurat, Darno bergegas keluar dari kamar inap dan memanggil dokter untuk segera memeriksa keadaan istrinya. "Dokter! Dokter! Masuk, tolong istri saya!" Seru Darno berteriak panik memanggil seorang dokter. Beruntung dalam beberapa saat saja seorang dokter datang berlari menghampiri Darno yang sudah tampak pucat akibat rasa cemas dan panik yang besar. "Dokter, tolong istri saya. Tiba-tiba dia bangun teriak-teriak. Terus seperti itu dadanya sakit katanya." Dokter itu pun bergegas memeriksa Atun yang tiba-tiba dalam masa kritis. Beberapa perawat datang ke bilik di mana Atun sedang mengalami masa kritis. Darno yang berada di sana pun diminta untuk menunggu di luar kamar sembari menunggu hasil setelah pemeriksaan. Meskipun berat, ia hanya mampu mengikuti saja apapun yang sudah menjadi peraturan di puskesmas itu. Derai air mata sudah tidak mampu ia tahan lagi. Saat ini ia benar-benar merasa ketakutan, rasa gelisah, panik dan takut bersatu dalam pikirannya, sehingga ia tidak mampu berpikir jernih untuk saat ini. Di tengah-tengah penantiannya, ia merogoh saku celana hitamnya. Seragam satpam masih melekat di tubuhnya. Ia tidak sempat berganti pakaiannya karena situasi sudah genting. Di saat seperti ini, sebenarnya ia membutuhkan seseorang yang mampu membuatnya tetap waras. Ia butuh seseorang untuk menenangkannya. Saat ini ia tengah sendirian, Pak RT tadi memang menunggui Darno saat Atun sedang diperiksa, tetapi ia tidak bisa lama karena ia memiliki urusan yang harus ia kerjakan. Jadinya Pak RT pergi sebelum Atun dibawa ke unit rawat inap. "Ponselku di mana sih ini?" gumam Darno yang sedang dikerubuti emosi sehingga ia lebih sensitif saat ini. Ia tengah mencari letak ponselnya berada. Setelah dapat, ia segera mencari sebuah kontak telepon, lalu memanggil nomor itu. "Halo, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, ada apa, Pak?" "Nak, kamu bisa pulang nggak, ibumu sakit? Sekarang Bapak lagi nunggu ibumu di puskesmas," ucap Darno dengan suara paraunya. "Waduh, gimana ya, Pak?" "Ya, nanti gampang, soalnya lagi kerja aku. Tolong diusahain ya, Bapak, Panggilan dimatikan. "Halo, halo, Bayu." Darno terkejut ketika menyadari panggilannya sudah dimatikan. Hatinya seketika hancur saat itu juga. Ia memanggil putranya, berharap ia akan segera datang dan menemaninya di sana, menguatkan hatinya untuk tetap tegar. Tapi harapannya pupus, sudah anak yang ia harapkan kehadirannya tampak tidak memperdulikan kesehatan dan keadaan orang tuanya. Entah ia memang terpaksa mematikan panggilan atau memang sengaja ia matikan. Yang jelas saat itu juga membuat Darno merasa sakit hati dan semakin melemah. "Ya Allah, Gusti tolong. Selamatkan istriku, hamba tidak kuat hidup lagi tanpa istriku. Putra yang aku harapkan ternyata tidak bisa diharapkan. Kabulkan doa hamba. Amin." Darno berdoa meminta keselamatan istrinya. Suara isakan terdengar menggema di bangsal itu. Suara isakan dari seorang ayah yang benar-benar merasa buntu untuk menghadapi masalah yang tengah menjeratnya seorang diri. Tidak jauh dari tempat Darno berada, tanpa disadari, Mayang Sari sedang memperhatikan laki-laki parubaya itu tengah menangis sendirian di sebuah bangku panjang tempat tunggu. Mayang Sari berdiri mematung di sebuah sisi tembok yang berwarna putih yang kontras dengan wujudnya yang transparan. Wajahnya yang pucat pasi tertutup separuh dengan rambutnya yang ia gerai. Dia menampilkan sebelah matanya yang dapat berubah mengikuti emosi yang sedang ia rasakan. Saat ini terlihat manik mata berkornea merah itu tampak sendu dan pilu melihat kesedihan yang dirasakan Darno.
Ia memang sudah mati, dan ia sudah tidak memiliki raga lagi, akan tetapi hati lembut manusianya masih setia bersamanya. Tapi bukan berarti ia akan merelakan orang-orang yang ia incar hidup dengan tenang, sedangkan dia harus menderita menahan rasa sakit oleh luka dari penyiksaan yang keji dan kejam, serta penghinaan dan pelecehan yang ia terima. Bahkan di detik-detik nafasnya ia masih ingat dengan sumpah yang ia ucapkan. Aku bersumpah, aku bakal balas semua rasa sakit yang aku rasakan sekarang. Kalian semua harus ikut mati. Lihat saja kalian semua. Sumpah yang ia ucapkan masih berdenging di telinganya, seakan membuat emosinya dan murkanya semakin besar pada para pelaku yang sudah membuatnya berakhir seperti ini. Mayang Sari kembali menajamkan matanya, sorot mata yang berisi dendam memenuhi energi negatifnya. Para lelembut yang berada di sana memilih kabur karena merasa tidak nyaman berdampingan dengan energi hitam pekat milik Mayang Sari. Beberapa saat kemudian seorang dokter yang dipanggil Darno tadi keluar dari ruangan itu. Darno yang sudah tampak resah pun ia tak dapat menahan apa yang ingin sekali ia tanyakan. Darno menyambar dan mencerca dengan rentetan pertanyaan tentang kondisi Atun istrinya. "Dokter, gimana keadaan istri saya?" tanyanya dengan ekspresi paniknya. Dokter itu pun tersenyum kecil. "Kondisi Ibu Atun sudah stabil, Pak. Jika besok pagi Bu Atun belum menunjukkan kemajuan, maka jalan terbaiknya adalah membawa Ibu Atun ke rumah sakit yang lebih lengkap peralatan medisnya." Mendengar itu, Darno hanya mampu mengangguk lemah seraya menampilkan seutas senyum yang dipaksakan. "Baik, Dok." Sementara itu di tempat lain, di sebuah perumahan kosong di pinggiran hutan yang terbengkalai tampak rimbun dengan tanaman ilalang dan rumput. Tidak hanya itu, tanaman merambat pun tumbuh dengan subur menutupi area tersebut. Di sebuah rumah yang tampak sudah rusak beberapa pondasinya, terlihat di sebuah kamar banyak ditemui botol-botol emras yang berserakan dan bertebaran sembarangan di mana-mana. Tidak hanya itu, banyak juga ditemukan sampah K&M yang berserakan seperti sengaja dibuang di sana. Rupanya salah satu rumah di perumahan terbengkalai itu ada yang dijadikan sebuah markas. Di sebuah sudut kamar, seorang laki-laki berkulit sawo matang dengan tubuh yang kurus sedikit berotot itu tengah berdiri menghadap kerangka jendela itu. Ia melihat warna langit senja yang tampak indah dan cantik seorang diri. Laki-laki bernama Bayu itu tengah murung. Ada perasaan yang membuatnya tidak tenang dan merasa bersalah terhadap ayahnya sendiri. Ada rasa getir ketika mendengar kondisi sang ibu yang terbaring sakit. "Pak, maaf, aku bingung harus gimana. Aku kaget tahu kabar ibu yang sedang kesakitan. Tapi Bayu bingung, Pak. Bayu bingung harus gimana?" Bayu berbohong pada keluarganya jika ia sedang merantau ke luar kota. Ia berkata pada ayahnya jika ia bersama keempat temannya bekerja di sebuah pabrik garmen. Padahal nyatanya ia adalah salah satu anggota kelompok begal yang selalu mencari mangsa selalu ia kerjakan setiap malamnya. Dan perumahan yang sudah terbengkalai selama bertahun-tahun itu, sehingga hampir menutupi kawasan perumahan itu, dimanfaatkan sebagai tempat markas bagi para kelompok penjahat. Tempat-tempat terbengkalai yang keberadaannya di pinggiran hutan dan dicap angker oleh beberapa orang menjadi keuntungan tersendiri bagi mereka kelompok para penjahat untuk berkumpul merencanakan tindak kejahatan mereka. Bayu adalah salah satu dari anggota begal yang berisikan 5 orang dan mereka semua adalah pemuda desa Mojosari yang pamit merantau keluar kota pada keluarga mereka, padahal aslinya mereka selalu membuat kejahatan dan kemaksiatan di tempat itu. Di malam yang sunyi dan suram, desa Mojosari bak desa mati yang benar-benar tidak ada aktivitas oleh para warga. Selepas Isya mereka berbondong-bondong kembali ke rumah mengunci semua pintu dan jendela. Rasa takut akan teror dari kembang desa mulai dirasakan oleh setiap warga. Serangga malam tampak mulai berbunyi bersahutan, burung hantu pun tak kalah menyuarakan suaranya yang terdengar mendayu-dayu menambah suram suasana. Di salah satu rumah, tampak seseorang yang dihormati oleh para warga desa Mojosari, sesepuh desa, sekaligus kakek dari sang mendiang kembang desa. Mbah Sumitro saat ini tengah duduk di sebuah ruangan yang biasa ia gunakan untuk bermeditasi sekaligus beribadah. Ia selalu melantunkan solawat dan doa secara kejawen, tradisi yang dilakukan dari umat Muslim di Jawa yang masih mempercayai ilmu mistik.
Di dalam doanya ia selalu menyebut nama cucu kesayangannya untuk datang menemuinya. Mbok Sumirah yang saat ini pun turut menemani sang suami pun menginginkan hal yang sama. "Mayang, Nduk, Mbah tahu kalau kamu lagi di luar. Masuk, Nduk. Masuk ke sini, Cahayu," ucap Mbah Sumitro. Seketika senyum kecil tersungging di wajahnya tampak dihiasi cambang beruban itu. Dan benar saja dari luar terlihat sosok Mayang Sari yang saat ini tengah berdiri di bawah pohon Kamboja kuning yang dulu selalu ia rawat. Wajahnya tampak cantik seperti saat dia masih hidup, meskipun warna kulitnya putih pucat pasi, tatapannya sendu rasa rindu dengan kakek dan neneknya bergejolak. "Mbah, aku pulang, Mbok Kesari kangen sama Simbok. Hiks, hiks, hiks." Isakan tangis itu terdengar jelas di telinga Mbah Sumitro. Ia pun segera beranjak dari tempatnya dengan perasaan sedih. Ia berjalan menuju luar rumah untuk menemui sang cucu. Setelah sampai di depan pintu kayu yang tertutup itu, Mbah Sumitro bergegas membuka pintu itu. Kekrit! Pintu terbuka lebar, tapi apa yang dilihat Mbah Sumitro hanyalah halaman yang kosong, jalanan yang sepi dengan lampu jalan yang remang-remang. Mbah Sumitro mencari keberadaan Mayang Sari yang sudah menghilang lebih dulu. Mbah Sumitro tampak tidak tenang dan gelisah, perasaannya gusar karena tidak menemukan Mayang Sari. Ia yakin tadi cucunya telah datang dan ia merasakan kehadirannya. Mbok Sumirah menyusul suaminya tadi berjalan dengan cepat keluar rumah. Perasaannya tidak enak pada suaminya, akhirnya Mbok Sumirah menyusulnya keluar. "Mbak, kamu lagi nyari apa?" tanya Mbok Sumirah ketika melihat suaminya tengah berdiri di bawah pohon Kamboja. Mbok Sumirah yang saat ini berdiri di bibir pintu pun memutuskan untuk menghampiri suaminya untuk kembali menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. "Cucu kita tadi pulang, Mbok. Mayang Sari pulang, tapi dia sudah pergi lagi sebelum aku menemuinya." Terdengar suara serak parau dari Mbah Sumitro. Rasa rindunya pada sang cucu membuatnya kembali bersedih. Mendengar itu, Mbok Sumirah ikut terlarut dalam kesedihan. Ia mengerti apa yang sedang dirasakan suaminya. Ia mengusap-usap punggung suaminya. Yang sudah renta itu, ia berusaha menguatkan dirinya juga suaminya. "Mbah Sumitro, ayo masuk ke rumah. Hawanya dingin gak bagus buat kesehatan," bujuk Mbok Sumirah meskipun kini suaranya terdengar bergetar menahan isak tangis kesedihan melihat suaminya tengah terpuruk menangisi cucunya Mayang Sari. Mbok Sumirah terus membujuk suaminya untuk masuk. Setelah beberapa saat akhirnya Mbah Sumitro luluh juga. Kedua pasangan renta itu berjalan menuju rumahnya kembali. Dengan langkah berat mereka menjauhi pohon Kamboja yang tadi sempat disinggahi Mayang Sari. Di dalam alas karet, seorang pemuda tengah mendirikan sebuah tenda. Dia adalah Bintang yang seorang konten kreator yang tertarik untuk membuat video menginap di alas karet, tepatnya di depan pondok. Di sana gelap karena memang tidak dipasangi lampu sebagai penerangan. Aura suram dan mencekam sangat kental terasa, hawa dingin sukses membuat bulu kuduk merinding. Tapi Bintang tetap tidak gentar untuk tetap menginap di tempat itu. Beberkal api unggun dan beberapa lampu terang yang ia gunakan supaya video yang ia hasilkan akan terlihat jelas oleh para penggemar di akun sosial medianya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gua Bintang. Oke, kali ini gua ada di sebuah hutan karet di daerah Jawa Tengah. Di sini seminggu yang lalu ditemukan sosok mayat seorang wanita di dalam sumur. Nah, itu sumurnya ya. Kita tidak bisa dekat-dekat karena garis polisi lain terpasang di sana. Oke, gue cerita sedikit ya soal sosok wanita itu. Gue belum banyak sih yang gue tahu. Tapi yang gue tahu wanita itu adalah warga di desa dekat sini. Dia ditemukan secara tragis. Dan kabarnya gadis itu adalah korban pembunuhan dan pemerkosaan. Sampai sekarang pelakunya belum ditemukan. Semoga aja pelakunya cepat ditemukan dan diberi hukuman yang berat. Mari kita doakan semoga arwahnya tenang di alam sana. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya karena itu gratis. Oke, kita lanjut ya. Bintang mulai melakukan pembukaan videonya sembari ia menunjukkan sumur yang menjadi saksi bisu penemuan mayat seorang wanita muda seminggu yang lalu. Suasana semakin mencekam setelah waktu menunjukkan larut malam. Burung hantu berbunyi di suatu tempat tapi tidak bisa ditemukan keberadaannya. Angin terasa lebih dingin. Bintang benar-benar merasakan jika aura di tempat ini sangatlah mencekam. Berulang kali ia mendengar beberapa gangguan dari makhluk astral penghuni alas karet yang sudah berkumpul dan tertarik untuk melihat aktivitas manusia itu.
Dari suara langkah kaki yang seakan mendekati tenda sampai lemparan batu kerikil di atas atap pondok. Sontak saja membuat Bintang berkali-kali terlonjak kaget sekaligus bergidik ngeri. Beberapa makhluk halus mulai berdatangan dari antara mereka. Sosok Mayang Sari belum menunjukkan dirinya. Sosok kuntilanak merah tertarik untuk mendekat. Kehadirannya di dekat Bintang membuat pemuda itu merinding hebat. Aroma busuk seperti bangkai mulai tercium dan aromanya sangatlah busuk, membuat perut merasa mual dan membuat makanan yang baru dimakan ingin kembali dikeluarkan lagi. Rasanya melilit di perutnya. Bintang berkali-kali ingin memuntahkan isi perutnya. Ia mencari ke sana kemari sosok apa yang sudah hadir. Bau apa ini? Busuk banget. Siapa yang sudah hadir? Diserunya sembari melemparkan cahaya senter ke arah belakang pondok dan di sekitar, tapi tidak ia temukan hal-hal janggal lainnya. Hihihihihihihihi. Terdengar suara cekikikan wanita di dekat pondok. Bintang berjingkat kaget, kini tubuhnya gemetaran sembari melempar pandangannya secara liar ke segala arah. Kah! Bintang refleks teriak ketika mendengar suara cekikikan yang mengejutkannya. Astagfirullah, astagfirullah, siapa itu? Ucapnya lagi. Tak bisa dipungkiri kini tubuhnya gemetaran dan merinding hebat. Rasa takut mulai menggelayuti pikirannya. Ia merasa ada sosok yang sudah hadir dan menemaninya di dekat tenda. Bintang pun memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan menutupnya rapat-rapat. Tak bisa dipungkiri, saat ini ia benar-benar ketakutan. Keringat dingin bercucuran dari dahinya. Deru nafasnya tidak beraturan, jantung berdegup kencang. Dari arah luar sosok kuntilanak merah itu masih belum puas bermain-main. Kali ini ia mengejutkan Bintang dengan menggoyangkan tendanya dengan cepat. Untuk kesekian kalinya, Bintang merasa ketakutan dan khawatir. Ia kemudian merapalkan doa untuk mengusir sosok jahil yang sedang mengganggunya. Anjir, gangguannya ekstrem gini. Gumam Bintang. Setelah ia selesai membaca ayat suci, gangguan serta aroma busuk berangsur-angsur menghilang. Bintang bernafas dengan lega. Ia memutuskan untuk tidur saja karena ia sudah memasang beberapa kamera di sekitar pondok dengan harapan besok ia akan melihat adanya sosok yang berhasil tertangkap di kameranya. Kriek, kriek. Terdengar suara dari arah sumur, seperti orang sedang menimba sumur lalu menuangkan air ke dalam sebuah tampungan. Suara itu membangunkan Bintang dari lelapnya. Kini suara itu bertambah dengan suara seorang wanita yang sedang bersenandung. Lagi-lagi merinding yang ia rasakan. Ia tak berani bersuara dengan sekuat tenaga, ia membekap mulutnya. Meskipun saat ini ia ingin berteriak kencang, ia hanya diam mendengar suara dari sosok yang seolah-olah sedang menimba air itu. Tiba-tiba, Bintang kembali tersentak kaget mendapati bayangan sosok wanita seakan duduk menghadap dirinya dari luar. Bayangkan hitam itu jelas sekali, seakan posisinya tengah duduk tepat di tendanya. Bintang berjingkat kaget, kini rasa takut menggerayanginya. Perasaan waspada terhadap sosok ini membuatnya resah, tidak betah, ingin rasanya ia segera pergi dari sana, tapi ia tidak berani keluar. Hai hihihihihi, mas, katanya lagi, nyari aku ya, aku di sini, hihihihihi. Ya, dia adalah Mayang Sari. Pergi, ucap Mayang Sari dengan suara serak yang terdengar menyeramkan. Ia meminta Bintang untuk pergi dari sana. Tentu saja Mayang Sari tahu jika pemuda itu tengah ketakutan di dalam tendanya. Gangguan berupa suara yang menganggetkan terjadi hampir semalaman, suara tawa cekikikan dan gelak tawa suara misterius yang seakan menertawakannya pun ia dengar membuat Bintang benar-benar tidak tidur, hingga akhirnya masuk waktu subuh. Bintang yang mendengar suara adzan subuh dari beberapa masjid yang dekat dari kawasan itu akhirnya membuatnya